Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang keren banget. Kita akan ngomongin sebuah kerajaan kecil yang mungkin jarang banget kita dengar, tapi wow, pengaruhnya luar biasa besar dan strateginya itu cerdas banget. Jadi pertanyaannya gini, gimana ceritanya sebuah kerajaan kecil yang posisinya kejepit di daratan bisa lebih pinter dari kerajaan-kerajaan raksasa? Yuk kita coba bongkar bareng-bareng teka-teki ini dengan melihat kisah kerajaan Sopeng di Sulawesi Selatan. Ini benar-benar kelas master dalam seni strategi. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bakal lihat 6 pilar utama yang bikin Sopeng jadi sehebat itu. Mulai dari gimana mereka muncul, sampai warisan apa yang mereka tinggalkan buat kita. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Biar kebayang, kita perlu tahu dulu nih, dari mana sih asal-usul kerajaan yang unik ini? Kapan dan di mana ceritanya dimulai? Nah, dari lini masa ini aja udah kelihatan kan, Sopeng itu bukan kerajaan yang numpang lewat. Mereka udah ada dari abad ke-14 loh. Dan lihat, mereka terus beradaptasi, dari zaman pra-Islam sampai akhirnya bikin aliansi-aliansi penting di abad ke-17. Ini nunjukin kalau dari awal, mereka itu udah tangguh dan pinter banget menyesuaikan diri. Nah, ini dia nih kuncinya. Keunggulan pertama Sopeng itu bukan tentara yang super besar atau senjata canggih. Bukan. Keunggulan mereka itu ya tanahnya sendiri. Tanah mereka itu ibarat perisai alami pertama mereka. Coba deh bayangin, ada sebuah lembah yang subur, terus dikelilingi atau lebih tepatnya dipeluk sama pegunungan. Nah itulah Sopeng, benteng alami yang sempurna. Posisi kayak gini bikin mereka susah banget diserang tiba-tiba. Dan yang lebih penting lagi, mereka bisa ngontrol semua jalur perdagangan penting yang lewat situ. Keren kan? Punya pertahanan alam yang sekuat itu, tentunya jadi berkali-kali lipat lebih efektif kalau didukung sama ya, pilar ketiga ini, sistem kepemimpinan yang super cerdas. Yuk kita lihat gimana cara mereka ngatur kekuasaan. Nah, ini dia jeniusnya politik Sopeng, musyawarah. Ini bukan sekedar rapat biasa ya, ini adalah sebuah sistem di mana raja itu nggak bisa seenaknya sendiri. Semua keputusan penting, keputusan strategis harus disetujui bareng-bareng sama Dewan Bangsawan dan tokoh masyarakat. Ini yang bikin fondasi sosial mereka kuat banget. Proses yang kita lihat di sini, dari muncul masalah sampai ada keputusan bareng, ini bukan cuma birokrasi loh. Ini tuh mekanisme yang jenius banget. Tujuannya, biar setiap langkah besar yang diambil kerajaan itu didukung sama semua orang. Jadi pas mereka bergerak, mereka tuh bergerak sebagai satu kesatuan, bukan cuma nurutin perintah satu orang. Inilah aset strategis mereka yang sebenarnya. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Sistem ini beneran dibangun sama para pemimpin visioner kayak Laten Tritua, dan dari sistem inilah lahir tokoh-tokoh hebat. Contohnya Arung Palaka, yang namanya terkenal di seluruh wilayah. Oke, selain benteng alam dan pemimpin yang cerdas, Sopeng punya satu lagi senjata rahasia. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi kuat banget. Apa itu? Budaya mereka. Inilah yang jadi lem perekat masyarakatnya. Intinya itu adat. Coba bayangin adat ini kayak konstitusi nggak tertulis yang jadi panduan buat semuanya. Mulai dari cara nyelesain masalah antar warga, cara ngesahin kekuasaan raja, sampai cara mereka bergaul sama kerajaan lain. Adat ini jadi kompas moral sekaligus hukum mereka. Dan disinilah pintarnya adat mereka. Karena fondasi budaya mereka udah kuat banget, mereka jadi nggak takut sama pengaruh dari luar. Mereka bisa dengan cerdas mengambil hal-hal baru dari Hindu, Buddha, Islam, tapi tanpa kehilangan jati diri mereka sebagai orang Bugis. Nah, kemampuan adaptasi tanpa kehilangan akar ini, itu nunjukin pola pikir strategis yang luar biasa. Oke, kerajaannya udah solid dari dalam, terus gimana cara mereka unjuk gigi ke dunia luar? Nah, jawabannya bukan cuma pakai tentara, tapi pakai diplomasi, perdagangan. Mereka bisa mengubah ekonomi jadi pengaruh politik. Karena lokasinya yang pas banget, Sopeng jadi penguasa jalur perdagangan buat barang-barang mahal pada masanya. Ya kayak yang kita lihat ini, emas, hasil hutan, rempah-rempah. Tapi kekayaan ini bukan cuma buat foya-foya. Ini jadi modal utama mereka buat main di panggung politik regional. Dan kekuatan ekonomi inilah yang jadi fondasi buat lahirnya aliansi legendaris, Telompokoe. Bayangin, Sopeng, Wajo, dan Bone bersatu. Mereka bikin fakta pertahanan buat ngadepin raksasa-raksasa kayak kerajaan Goa dan bahkan VOC. Ini bukti nyata kalau diplomasi dan ekonomi yang cerdas bisa banget ngimbangin kekuatan militer yang lebih besar. Oke, setelah kita lihat semua pilarnya, pertanyaannya sekarang jadi, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari cerita kerajaan Sopeng ini? Sopeng itu jadi bukti nyata. Bukti bahwa di panggung sejarah, otak itu seringkali jauh lebih menang daripada otot.
Kecerdasan, kesepakatan bersama, dan strategi itu lebih unggul dari kekuatan kasar. Kerajaan ini ibaratnya laboratorium, tempat taktik-taktik brilian diuji dan disempurnakan. Kisah Sopeng ini ninggalin warisan yang gak lekang oleh waktu. Bahwa kekuatan sejati itu datangnya dari persatuan. Bahwa budaya yang kuat itu adalah fondasi, aliansi itu bisa melipat gandakan kekuatan, dan pada akhirnya, pikiran yang tajam, itulah senjata yang paling ampuh. Jadi meskipun istana-istananya mungkin udah nggak seramai dulu, tapi gema strateginya, gema kepemimpinan dan diplomasinya itu masih terus relevan dan bisa kita pelajari sampai sekarang. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat renungan kita bersama. Dari semua pelajaran strategi dari para underdog di masa lalu ini, kira-kira mana ya yang paling relevan buat kita pakai untuk menghadapi tantangan kita sendiri di zaman sekarang? Baik itu dalam bisnis, politik, atau bahkan kehidupan pribadi kita.